Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih dalam nikmat Allah. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya agar kita mampu senantiasa berada dalam taat, berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita siang hari ini kita balik ke belakang dikit. Kemarin kita bahas masalah solat. Hari ini kita bahas tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membatalkan wudu ada 6 hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, yaitu keluar sesuatu daripada dua jalan. Yang dimaksud dua jalan, ada sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, kemaluan dan dubur kita. Jadi apabila ada keluar sesuatu daripada kubul dan dubur kita, maka batal air sembahyang kita. Yang keluar ni tak ada tinjauan. Apa baik yang keluar batal. Kacang keluar batal. Apa baik yang keluar? Benda keras keluar batal. Benda cair keluar batal. Kecuali yang keluar itu adalah mani. Kalau air mani yang keluar tidak membatalkan wudu tetapi mewajibkan mandi. Nah, itu bedanya. Dasar daripada batal wudu dengan sebab keluar sesuatu daripada dua jalan ini adalah surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, yaitu auja'a ahadum minkum minal ghaid. Kemudian yang kedua ada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, la yuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Salat seseorang itu tidak diterima apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka ada orang bertanya kepada Abi Hurairah, apa itu hadas ya Abi Hurairah? Hadas itu adalah keluar angin, baik keluarnya dengan cara bersuara ataupun tidak bersuara. Jadi kesimpulannya, apabila keluar sesuatu daripada dua jalan ni, apa baik yang keluar, maka batal wudu. Kemudian yang selanjutnya, yaitu dengan batal wudu dengan sebab tidur. Tidur yang macam mana? Tidur yang punggung kita tidak menetap, tidak tetap. Kalau punggung kita tidak tetap di saat kita tidur, maka batal wudu. Dalam arti kata, kalau kita tertidur duduk dan punggung kita tidak ada terangkat, maka tidak batal. Tetapi apabila kita tidur seperti tidur berbaring ataupun tidur duduk dan terangkat buntut kita, maka batal wudu kita. Contoh misalnya orang tidur bersandar di tiang. Kalau seandainya dia saat tertidur itu tidak terangkat buntut dia itu, maka tidak batal wudu. Tetapi apabila terangkat dikit baik, maka batal wudunya. Kenapa demikian? Karena ada hadis daripada Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, al-ainu wikahus sahih. Mata itu kunci daripada dubur. Maksud kunci daripada dubur, kalau mata kita ini terbuka, maka dubur kita terkunci. Apabila mata kita ini tertutup tertidur, maka dubur kita terbuka. Jadi apabila mata terlelap tidur, maka otomatis dubur kita terbuka sehingga mengeluarkan angin. Maka bisa batal dengan sebab tidur apabila tidur tersebut tidak tetap di atas tempat duduk kita. Itu yang kedua. Kemudian yang dimaksud di situ adalah tidur. Ada tidur, ada ngantuk.
kalau tidur ini adalah keadaan yang di saat dia tidur dia tidak bisa mendengar apapun yang ada sekelilingnya, maka itu tidur. Salah satu tanda daripada tidur mimpi. Beda dengan ngantuk. Ngantuk dia masih bisa mendengar pembicaraan orang lain di sekeliling dia meskipun dia tidak paham maksudnya. Jadi yang membatalkan wuduk tidur. Kalau ngantuk tak batal. Kita dengar khutbah, kita terdengar khatib membaca khutbah, tapi kita tidak ada faham, berarti itu namanya ngantuk. Kalau dalam keadaan ngantuk, maka tidak membatalkan wuduk. Yang batal wuduk itu dengan sebab tidur. Tapi kalau seandainya kita ragu, tadi saya kok ngantuk apa tidur, maka tidak batal wuduk, dianggap kita orang yang ngantuk. Jadi itu bedanya tidur dengan orang yang duduk dengan tidur orang yang tidak duduk. Yang membatalkan tidur dengan posisi yang bisa terbuka daripada dubur. Kalau tidur kita tetap di atas tempat duduk, tidak terangkat dubur kita, tidak terangkat punggung kita, maka tidak dapat membatalkan wuduk. Kemudian yang ketiga yaitu hilang akal. Hilang akal ni bisa dengan sebab sakit ataupun bisa dengan sebab mabuk ataupun lain sebagainya. Maka dengan sebab hilang akal ini tidak ada tinjauan apakah terangkat punggung ataupun tidak. Otomatis hilang akal langsung batal wuduk tanpa ada kait. Beda dengan tidur. Karena hilang akal ini lebih parah daripada tertidur. Pada kebiasaannya. Maka oleh karena itu kalau hilang akal dengan sebab sakit ataupun hilang akal dengan sebab mabuk, jadi dia otomatis batal wuduknya tanpa ada perkaitan sesuatu apapun. Kemudian yang keempat yaitu saling bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang ajnabi. Maksud dengan ajnabi ini dengan orang yang bukan mahram kita. Apabila kita bersentuhan maka batal wuduk. Yang bersentuhan adalah kulit dengan kulit. Berarti kalau kulit dengan rambut, kulit dengan gigi, kulit dengan kuku tidak batal. Yang batal kulit dengan kulit. Ataupun kita bersentuhan tetapi ada alasnya, maka juga tidak batal. Yang batal adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Karena mazhab Imam Syafi'i yaitu mengambil dalil au lamastumun nisa. Makna lamas ini adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Sementara hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah itu ada mencium salah satu istrinya saat sebelum berangkat ke masjid, maka mazhab Imam Syafi'i mentakwil hadis ini bahawa Rasulullah menciumnya dengan alas. Karena beramal dengan ayat Al-Quran au lamastumun nisa. Sementara mazhab yang lain banyak beramal dengan hadis tadi, tetapi aulamastumun nisa ada yang ditakwil menjadi jima, ada yang ditakwil menyentuh dengan syahwat. Jadi pemahaman mazhab Imam Syafi'i saling bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, maka batal wuduknya kalau seandainya tanpa alas. Tapi kalau seandainya ada alasnya maka tidak batal wuduk. Yang penting dak kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan kulit, daging dengan daging, batal wuduk di dalam mazhab Imam Syafi'i. Mungkin hanya ini karena kita mengingat waktu. Untuk selanjutnya insyaallah kita bahas di pertemuan lain kali. Jadi hanya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.